Sahabat-sahabat Tuhan, selamat malam. Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Malam ini kita membaca firman Tuhan, Kejadian 48 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Sahabat-sahabat Tuhan, dalam perjanjian lama Allah lebih memilih anak yang lebih muda daripada yang tua. Allah memilih Habel dan bukan Kain. Allah memilih Ishak dan bukan Ismail. Allah juga memilih Yakub dan bukan Esau. Allah juga memilih Yusuf dan bukan Ruben. Allah juga memilih Efraim dan bukan Manasye. Itu yang tadi kita baca. Allah memilih Daud dan bukan kakak-kakaknya. Pemilihan Allah ini menunjukkan bahwa yang pertama menurut manusia belum tentu menjadi yang pertama di hadapan Allah. Baik Habel, Ishak, Yakub, Yusuf, Efraim, Daud bukanlah anak pertama atau sulung yang akan menjadi pilihan utama atau pilihan pertama di dalam keluarga mereka, sebagaimana tradisi yang berlaku pada masa itu. Namun Allah memilih mereka untuk menerima berkat. Mengapa demikian? Karena bagi Allah, menjadi anak yang pertama tidak hanya terkait dengan waktu kelahiran. Anak pertama tidak hanya berarti lebih dahulu lahir. Menjadi anak yang pertama atau yang sulung tidak hanya terkait dengan memiliki usia yang lebih tua. Menjadi anak yang pertama atau yang sulung tidak sekedar berarti lebih dulu bertumbuh dan berkembang secara fisik maupun mental. Sesungguhnya Allah sendiri tidak pernah menentang status sulung yang sudah sejak lama berlaku di dunia ini. Bahkan dalam catatan Alkitab, Allah terlihat menyukai status sulung ini. Namun dalam perkembangannya, status sulung yang sebenarnya berarti atau memiliki makna yang baik ini mengalami kemapanan. Di dalam arti orang-orang yang secara waktu kelahiran mendapatkan status sulung, mereka mulai bersikap pongah, sombong, lupa diri, lalai. Sulung yang semula dipahami, ini saya mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, dan ini juga sejajar dengan pemahaman dalam Alkitab. Sulung yang semula dipahami sebagai yang mula-mula, yang terdahulu, atau akar, nanti bisa dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terkait dengan yang mula-mula, terdahulu, akar, yang nanti akan memunculkan kebaikan-kebaikan dalam suatu keluarga, sekarang malah dipahami secara sempit. Parahnya lagi, sulung cenderung dilihat dalam kaitan dengan hak berkuasa, hak atas warisan, hak atas berkat, dan hak untuk mengatur. Lebih lanjut, kemapanan pemahaman tentang status sulung pada akhirnya membuat banyak anak tertua atau yang kita sebut sulung itu menjadi terlena. Mereka menganggap bahwa status sulung menjadi milik abadi mereka
dan sekaligus jaminan untuk memperoleh masa depan yang baik. Karena anak sulung adalah pewaris yang sah, berkat dan kekayaan ayahnya atau bapaknya. Mungkin hal ini yang ada dalam pikiran Esau ketika dia dengan sangat mudah menjual hak kesulungannya hanya demi mendapatkan semangkuk sup kacang merah. Dalam hati barangkali Esau berkata, sekalipun aku menjual kesulungan kepada Yakub, pada akhirnya berkat dan kekayaan ayah bapakku akan tetap menjadi milikku. Esau katakan, apa gunanya juga itu untukku? Toh pewaris berkat, pewaris kekayaan otomatis adalah aku. Jadi dijual begitu saja. Inilah yang membuat Allah tidak senang. Itulah mengapa Allah terlihat anti dengan kesulungan. Padahal Allah sebenarnya tidak senang dengan kemapanan pemahaman tentang kesulungan. Jadi harus kita bedakan dulu bahwa Allah bukan tidak senang dengan kesulungan, tetapi Allah tidak senang dengan kemapanan pemahaman tentang kesulungan atau paham tentang kesulungan yang salah atau keliru. Di satu sisi Allah setuju bahwa status sulung dan hak kesulungan diperoleh secara otomatis pada saat kelahiran. Namun, ini catatan pentingnya, berkat sulung tidak otomatis diperoleh pada waktu kelahiran. Saya ulang kembali hal ini. Allah setuju bahwa status sulung, hak kesulungan menjadi milik yang otomatis didapatkan pada waktu kelahiran. Siapa yang pertama lahir, dia mendapatkan hal itu. Namun berkat sulung tidak didapatkan secara otomatis pada saat kelahiran. Statusnya iya, berkatnya ya belum tentu. Sahabat-sahabat Tuhan, dalam hal ini Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa sungguh pun Allah setuju dengan status sulung yang diperoleh secara otomatis pada waktu kelahiran. Namun untuk berkat sulung itu diperoleh melalui sebuah proses di mana iman, kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan menjadi syarat utama untuk memperoleh berkat sulung itu. Jadi tidak otomatis. Ada syarat iman, ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Terkait dengan hal ini saya ingin menyampaikan dari mimbar ini bahwa lahir paling pertama bukanlah jaminan mendapatkan berkat sulung itu. Lahir paling pertama bukanlah jaminan mendapatkan berkat sulung itu. Berkat sulung adalah berkat yang Allah berikan kepada semua orang. Baik yang lahir paling pertama, yang lahir kedua, lahir paling tengah, atau lahir paling terakhir. Allah berikan kepada semua orang yang mampu membuktikan iman, kesetiaan, dan ketaatannya kepada Allah. Berkat sulung diberikan kepada semua orang. Bisa yang paling pertama, bisa yang lahir kedua, anak yang lahir di bagian tengah, atau bahkan paling terakhir. Asalkan mereka mampu membuktikan iman, kesetiaan, ketaatan kepada Allah, Allah memberikan berkat sulung itu. Hal inilah yang dipahami oleh Sarah ketika Sarah meminta Abraham untuk mengusir
Hagar dan Ismail. Mungkin kita tidak setuju dan banyak perdebatan terkait dengan tindakan Sarah ini. Karena ada juga yang menganggap apa yang dilakukan Sarah kejam. Bagaimana mungkin ia mengusir Hagar dan Ismail yang adalah anak sulung Abraham. Namun, kalau kita membaca Alkitab dalam kitab Kejadian, Allah setuju dengan apa yang dilakukan oleh Sarah. Dan Allah menyampaikan itu kepada Abraham. Sehingga Abraham pun memenuhi permintaan Sarah itu. Lalu apakah kita akan berpikir bahwa Allah kejam? Tidak. Jawabannya tidak, sahabat-sahabat Tuhan. Allah tidak sedang berlaku kejam kepada Hagar, atau lebih khusus lagi kepada Ismail, anak sulung Abraham itu. Tapi inilah bukti bahwa Allah anti dengan kemapanan terkait dengan pemahaman tentang kesulungan, tentang anak sulung yang keliru. Allah bukan tidak senang dengan Ismail. Allah bukan tidak senang dengan anak sulung Abraham. Tapi Allah tidak senang dengan kemapanan pemahaman tentang kesulungan. Lebih lanjut lagi kita menemukan dalam Alkitab, Ribka juga melakukan hal yang sama. Bahkan Ribka secara terang-terang dan sadar mengajari Yakub untuk membohongi Ishak demi mendapatkan berkat sulung. Dan untuk hal ini, sahabat-sahabat Tuhan dapat membaca dalam Kejadian 27 ayat 13. Ribka katakan, dia berani menanggung, menerima kutuk atas apa yang dilakukan oleh Yakub pada hari itu, yakni membohongi Ishak, ayahnya. Namun kita tahu bahwa rencana penipuan ini berjalan lancar, berhasil, dan Allah membiarkan hal itu terjadi. Lalu apakah kita akan berpikir bahwa Allah pun turut dalam konspirasi ini? Apakah Allah setuju dengan penipuan? Jawabnya tidak, sahabat-sahabat Tuhan. Tidak. Inilah bukti sekali lagi bahwa Allah anti dengan kemapanan pemahaman tentang kesulungan atau sulung. Dua cerita ini sengaja saya kutip karena seringkali menjadi perdebatan dan seringkali dipakai oleh beberapa orang yang ingin menjatuhkan kita anak-anak Tuhan dengan mengatakan bahwa Sarah, Ribka melakukan hal yang tidak benar, tetapi Allah setuju. Berarti Allah kita kejam dan Allah kita pun setuju dengan sikap-sikap yang menipu. Ini pun terkadang juga dipakai oleh beberapa anak-anak Tuhan yang nakal. Dia berpikir, dahulu Allah setuju dengan penipuan Yakub dan Ribka, maka sekarang kalau saya menipu pun barangkali Allah setuju dengan hal itu. Ini bukan soal kejam, ini bukan soal penipuan, tetapi ini soal Allah yang tidak senang dan menentang pemahaman yang sempit tentang kesulungan, tentang anak sulung. Bukankah kita tahu pada masa itu status sulung, kesulungan, hak anak sulung seringkali membuahkan tindakan-tindakan yang kejam kepada saudara-saudaranya sendiri, pada keluarganya. Status sulung seringkali dipakai untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan ketidakbaikan. Itu yang terjadi.
Oleh sebab itu, Allah menentang pemahaman yang sempit tentang status sulung itu, yang membuahkan perbuatan-perbuatan kejam itu. Sehingga seolah-olah Allah berlaku kejam, berbalik berlaku kejam kepada anak sulung. Padahal tidak. Allah sebetulnya ingin menyindir. Ada banyak orang, sebagian besar orang yang merasa diri anak sulung dengan hak kesulungannya. Dia berhak melakukan segala sesuatu dengan sesuka hatinya. Dia bisa bersikap kejam, tidak peduli dengan perasaan orang lain. Hari ini pun sikap-sikap yang sama masih juga terlihat dalam diri orang-orang yang merasa sulung memiliki hak kesulungan itu. Selanjutnya, bukankah pada masa itu juga kita tahu orang yang punya hak kesulungan terkadang dia tidak peduli dengan saudaranya. Dia menipu saudara-saudaranya. Dia mengambil apa yang sebenarnya menjadi bagian dari saudaranya. Apa yang menjadi hak adiknya, dia tidak berikan itu. Itulah mengapa cerita tentang penipuan ini kemudian ada. Ini bukan soal Yakub yang menipu bapaknya, atau Ribka yang mengajari anaknya untuk menipu. Tetapi ini sindiran. Kesulungan yang dipakai untuk menipu, kesulungan yang dipakai secara tidak benar, mengambil apa yang menjadi milik saudaranya, inilah yang sedang disindir melalui cerita Ribka, Yakub yang bekerja sama untuk mendapatkan berkat sulung itu. Jadi sahabat-sahabat Tuhan, saya sengaja menjelaskan ini agar kalau ada yang bertanya atau ada yang ingin menekan kita, menyalahkan pemahaman kita, apalagi menuduh Alkitab kita, ya, Allah kita, ya sebetulnya Allah dan Alkitab tidak perlu dibela, tetapi kita harus memberikan pemahaman yang benar. Memang yang terlihat Sarah berlaku kejam, tetapi hak kesulungan, status sulung pada masa itu, bahkan sampai hari ini pun kita bisa melihat, masih dapat melihat, terkadang status sulung pun melahirkan perbuatan-perbuatan yang kejam. Memang Ribka dan Yakub menipu, terlihat menipu, tetapi sebenarnya ini adalah sindiran untuk orang-orang yang menganggap dirinya sulung dan memiliki hak kesulungan, lalu merampas milik saudara-saudaranya atau menipu saudara-saudaranya. Sekali lagi saya tegaskan, ini bukti bahwa Allah anti terhadap pemahaman tentang kesulungan atau status sulung yang dipahami secara sempit dan keliru. Nah, selanjutnya dalam bacaan kita malam ini, apa yang dilakukan Sarah, apa yang dilakukan oleh Ribka dan Yakub diteruskan oleh Yakub. Pada saat Yakub memberkati Efraim dan Manasye, yang menarik adalah dia menyilangkan tangannya. Yakub menyilangkan tangannya. Ini menarik juga ya. Karena jarang sekali orang memberkati dengan postur atau gestur seperti ini. Kan tidak mungkin kan? Ibadah Rabu atau ibadah Minggu saya memberkati Bapak Ibu begini, tidak mungkin. Di mana-mana ya diangkat tangan begini ya, atau begini. Tapi kalau begini ini sangat jarang sekali. Ini postur maupun gestur yang tidak biasa, menyilangkan tangannya. Kita dapat baca itu dalam Kejadian 48 ayat 14 bagian akhir. Jadi tangannya bersilang. Itu yang dituliskan oleh Alkitab kita. Padahal sebelum proses pemberkatan ini terjadi, Yusuf barangkali dia juga sudah melihat tingkah dan pola dari Yakub yang lebih condong kepada Efraim, barangkali ya sahabat-sahabat Tuhan.
Mungkin dia tahu sedikit tentang hal itu. Sehingga sebelum proses pemberkatan berlangsung, Yusuf itu sudah mengatur, sudah menyusun strategi supaya proses pemberkatan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang menjadi kebiasaan pada waktu itu. Alkitab mengatakan Yusuf sudah memegang Manasye itu, Efraim itu dengan tangan kanan, Manasye dengan tangan kiri. Yusuf memegang Efraim dengan tangan kanan, Manasye dengan tangan kiri, dan berhadapan dengan Yakub. Otomatis Efraim akan berada di posisi tangan kiri Yakub dan Manasye ada di posisi tangan kanan. Ini sudah diatur. Alkitab menuliskan hal itu, sahabat-sahabat Tuhan, dalam ayat 13. Kejadian 48 ayat 13. Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, di sebelah kiri Israel dan tangan kiri Manasye. Sehingga Yakub dapat dengan sangat mudah melakukan proses pemberkatan. Hanya tinggal mengangkat tangannya dan memberkati Manasye dengan tangan kanan, Efraim dan tangan kiri. Hal lain yang menjadi alasan mengapa Yusuf juga menyusun strategi ini barangkali karena Israel atau Yakub sudah tua dan Alkitab mengatakan matanya kabur. Jadi karena Yusuf tahu mata bapaknya ini tidak lagi jelas dalam melihat, barangkali salah memberkati. Apalagi Yusuf tahu persis pengalaman ayahnya dulu juga dalam tanda petik salah memberkati. Jangan sampai ini bapak saya Yakub ini karena matanya tidak melihat malah dia memberkati Efraim lalu tidak jadi memberkati Manasye sebagai anak sulung. Barangkali juga muncul kekhawatiran jangan sampai perpecahan antar saudara sebagaimana yang dulu dialami Esau dan Yakub dialami juga oleh Efraim dan Manasye. Itulah mengapa dalam hal ini Yusuf mengambil peran Ribka waktu itu, tetapi peran Yusuf kali ini diatur sedemikian rupa sesuai dengan tata cara, prosedur, protokol yang benar dalam proses pemberkatan. Semua dipersiapkan dengan baik. Dia memegang Efraim tangan kanan, Manasye tangan kiri. Jelas, walaupun mata Yakub tidak bisa melihat, Yakub sudah tahu Yusuf posisinya di tengah, kedua anaknya ada di kanan dan kiri. Manasye di kanan, di tangan kanan Yakub, dan Efraim di tangan kirinya. Tetapi sahabat-sahabat Tuhan, dalam kesaksian Alkitab Kejadian 48, Israel menyilangkan tangannya. Nah, ini menarik lagi. Israel menyilangkan tangannya. Lalu dalam bacaan kita dikatakan dalam ayat 17, ketika Yusuf melihat hal itu, Yusuf katakan, ayah itu tidak baik. Dan Yusuf berusaha memegang tangan ayahnya untuk memindahkan supaya tidak bersilang. Dalam hal ini mungkin Yusuf berpikir, aduh, benar kecurigaan saya. Bapak salah lagi. Tetapi apa yang menjadi kegelisahan di dalam hati Yusuf itu dijawab oleh Yakub dalam ayatnya yang ke-19. Yakub katakan di sana, aku tahu anakku, aku tahu. Dua kali Israel mengatakan aku tahu. Aku tahu anakku, aku tahu. Itu berarti Israel tahu apa yang dia lakukan. Berbeda dengan Ishak yang tidak tahu dengan apa yang dia lakukan.
Dia memberkati Yakub yang dia pikir adalah Esau. Tetapi Yakub 2 kali dia mengatakan, aku tahu, anakku, aku tahu bahwa yang kuberkati dengan tangan kanan itu Efraim dan tangan kiri itu Manasye. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, ini sekali lagi juga mau menegaskan bahwa Yakub memiliki pemahaman yang sama, bahwa Allah anti dengan kemapanan pemahaman tentang kesulungan anak sulung. Itulah jawabannya. Sebetulnya yang ada dalam pikiran Yakub dan memang tidak dicatat dalam Alkitab, Yakub sebetulnya ingin mengingatkan Yusuf juga. Bukankah engkau mengalami hal yang sama, anakku? Bahwa Ruben boleh menjadi anak yang pertama, tetapi engkau menjadi yang terbesar. Itulah mengapa dalam ayat 19 Israel atau Yakub katakan, aku tahu anakku, aku tahu. Dia pun akan menjadi bangsa yang besar, tetapi adiknya akan menjadi bangsa yang lebih besar lagi. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, kisah Yakub yang memberkati dengan tangan bersilang ini bukan soal cara, teknis, postur atau gestur memberkati. Lalu ada orang yang menirunya, disilangkan tangan. Ini bukan soal tangan bersilang, tetapi ini soal konsistensi. Bahwa sampai kapanpun ketika hak kesulungan dipahami secara keliru, maka Allah akan tetap anti dengan hal itu. Allah akan tetap anti dengan hal itu. Allah tidak pernah senang dengan hal itu. Itulah mengapa sahabat-sahabat Tuhan, Yakub pun harus menyilangkan tangannya. Ini bukan sekedar postur, gestur atau teknis dalam memberkati. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, melalui kisah malam ini, maka kita belajar bahwa seseorang yang terlahir sulung, sesungguhnya dia adalah akar. Dia adalah yang terdahulu. Dia yang menjadi harapan untuk membuahkan kebaikan dalam suatu keluarga. Kalau hal-hal ini mampu dipenuhinya, mampu ia penuhi lewat proses kehidupan yang ia jalani, maka berkat kesulungan menjadi miliknya. Maka kalau yang terjadi sebaliknya, ia tidak mampu, justru malah bersikap lalai, bersikap tidak benar, apalagi memahami kesulungan hanya terkait dengan hak mengatur, hak warisan, maka yang terjadi adalah berkat kesulungan tidak pernah menjadi miliknya. Saya justru sangat bergembira ketika Allah anti dengan kemapanan pemahaman tentang kesulungan ini. Dengan demikian, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Selama ia mampu membuktikan iman dan kesetiaannya, maka berkat dari Tuhan menjadi miliknya. Sebetulnya Allah ingin mengembalikan pemahaman semua anak-anak manusia pada hal ini. Iman, ketaatan, kesetiaan, itulah kunci dari berkat. Bukan status, bukanlah apa yang diberikan oleh dunia ini yang menjamin kita. Tetapi kesetiaan, ketaatan, iman pada Allah, itulah jaminan hidup berkelimpahan di dalam berkat-berkat Tuhan. Jadi sahabat-sahabat Tuhan, berbahagialah kita hari ini yang membaca firman ini. Memang kita masih akan terus memegang tradisi anak sulung, anak bungsu. Tetapi di dalam terang firman Tuhan, sulung dan bungsu
tidak hanya dilihat secara waktu kelahiran. Arti lahir paling pertama, jikalau tidak mendapatkan berkat. Apalah juga arti menjadi anak bungsu yang katanya menurut dunia hari ini paling disayang, sejak dulu juga begitu. Tetapi tidak mendapat berkat Tuhan. Sulung, bungsu itu masalah status yang dunia berikan terkait dengan waktu kelahiran. Tetapi berkat yang dari Tuhan ditentukan oleh kesetiaan, ketaatan, iman kepada Tuhan. Jadi sahabat-sahabat Tuhan, mari kita jalani kehidupan kita ke depan dengan memahami hal ini. Semua kita punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan berkat Tuhan. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, saya tertarik juga dengan ayat 20 yang tadi kita baca. Di sana dikatakan begini, diberkatinyalah mereka. Diberkatinyalah mereka, dengan posisi tangan bersilang ya. Diberkatilah mereka. Dalam hal ini Efraim dan Manasye. Berkatnya ini indah sekali. Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan Manasye. Dan seterusnya. Saya tertarik dengan kalimat berkatnya. Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Sederhananya, nama Efraim, nama Manasye diberkati oleh Israel dengan berkat bahwa di masa depan nama mereka adalah nama yang mendatangkan berkat. Ini sebetulnya yang Allah inginkan. Ini sebetulnya yang Allah inginkan. Biasanya kita tahu ya, dalam Alkitab, dalam tradisi dunia sejak dulu sampai sekarang, anak sulung itu namanya menentukan di dalam keluarga. Kebetulan di Ayalon ini kan banyak orang Batak, mereka pasti sangat memahami hal itu. Nama anak sulung itulah yang menentukan garis keturunan. Saya belajar sedikit-sedikit, misalnya dulu saya juga tidak terlalu paham sahabat-sahabat Tuhan. Misalnya Bapak atau Opung Penatua MD Siregar, ini pasti nenek moyangnya namanya Siregar ya. Sekarang menjadi marganya, menjadi penentu bagi dia. Itu yang terjadi. Tetapi dengan berkat Yakub ini, maka semua orang, sulung maupun bungsu, namanya dapat mendatangkan berkat. Nama setiap anak Tuhan dapat mendatangkan berkat. Itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Jadi sahabat-sahabat Tuhan, hari ini ketika kita hidup dalam kondisi dunia yang seperti ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena ada satu berkat yang Tuhan berikan bagi kita, dan berkat itu tidak bisa diambil oleh apapun, bahkan kematian sekalipun. Nama kita. Nama kita adalah nama yang diberikan oleh orang tua, tentu di dalam bimbingan Roh Kudus Tuhan. Dan nama itu adalah berkat. Nama itu adalah jalan untuk mendatangkan berkat. Hendaklah setiap kita menyadari hal ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita boleh memiliki nama yang berbeda. Tetapi sungguh pun nama kita berbeda, kita punya tujuan yang sama ketika kita diberikan nama oleh orang tua kita, oleh Tuhan kita. Dan mengutip perkataan berkat Yakub, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel diberkati. Saya ingin membuat ayat ini menjadi sederhana sekali. Saya berkata dari mimbar ini dengan sepenuh hati dan iman saya,
Melalui namamu, sahabat-sahabat Tuhan, banyak orang dapat diberkati. Ketika orang menyebut namamu, maka orang-orang itu pun akan merasa terberkati. Dimanapun namamu didengar, maka di sana orang-orang akan merasa terberkati. Itulah harapan Tuhan. Itulah sebetulnya harapan dari anak sulung, kesulungan itu. Di mana ada anak sulung, maka di sana ada berkat. Di mana ada anak sulung, maka semua saudaranya terberkati. Tapi rupanya itu tidak bisa tercapai. Malahan anak sulung pertama di dunia membunuh adiknya. Itu tidak bisa dicapai. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Tuhan, mari kita pulang dari ibadah ini. Bagi sahabat-sahabat petugas-petugas di gereja, sahabat-sahabat di rumah, mari lanjutkan kehidupan. Lalu kita melangkah dengan satu keyakinan, kita sudah punya berkat. Dan berkat itu sederhana sekali. Nama kita. Di dalam nama ada berkat Tuhan di sana. Ada doa, ada harapan orang-orang tua kita. Dengan nama itu kita bisa membawa berkat. Dengan nama itu orang yang menyebutkannya merasa bersuka cita dan terberkati. Biarlah semua orang yang berjumpa, bertemu, mengenal kita akan berkata, saya mengenal bapak, ibu, saudara, kakak, adik yang namanya ini. Dan saya merasa bersyukur karena mengenal dan mengetahui nama itu. Karena melalui dia, saya merasakan berkat Tuhan memberkati kehidupan saya. Mari kita wujudkan hal ini. Dulu ini menjadi hak istimewa kesulungan, anak sulung, tetapi itu tidak berhasil. Sekarang Allah memberikan itu untuk kita semua. Tugas itu menjadi milik kita bersama. Kita diberkati dengan hal itu. Buatlah nama kita menjadi nama yang mendatangkan berkat. Agar supaya melalui nama kita, nama Tuhan Allah kita, nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan oleh banyak orang. Amin.